Pemirsa, kita akan informasi berikutnya. Korban ledakan sumur minyak di Blora, Jawa Tengah menuntut ganti rugi, pertanggungjawaban dari pemerintah dan pihak investor. Selain rumahnya terbakar, korban juga kehilangan anggota keluarga. Sementara anak dan istri alami luka bakar. Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora pada 17 Agustus kemarin, pasrah saat ditemui di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ia kehilangan mertua, saudara dan seorang tetangga akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Sementara istri dan anaknya terluka bakar serius. Sang istri alami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan menderita luka bakar 63%. Mana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatiku. Udah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa? Cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam. Melihat anakku yang sakit. Dan istriku yang seperti itu. Ya harusnya itu pemerintah, sama pemerintah daerah, sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Pastinya trafficking aja nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah Jawa Tengah sama di Blora. Diketahui sumur minyak ilegal telah beroperasi 2 tahun yang didanai oleh investor. Bahkan ada 3 sumur minyak yang mengelilingi rumahnya dengan jarak 10 hingga 15 meter dari rumah. Warga meyakini keberadaan sumur ilegal sudah diketahui pemerintah maupun aparat keamanan dan ada yang membackingi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakapolda Jawa Tengah turun gunung mengunjungi lokasi insiden kebakaran sumur minyak rakyat ilegal yang berada di Dukuh Gendono, Blora, Jawa Tengah. Wakapolda akan menindak tegas jika ada warga yang bandel melakukan pengeboran sendiri tanpa izin. Medan yang sulit membuat api yang berada di titik sumur minyak rakyat ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih belum bisa dipadamkan. 4 alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora juga sudah mengepung api dengan membuat tanggul mengelilingi api untuk meminimalisir gerakan api agar tidak menjalar kemana-mana. Polres Blora juga telah memeriksa 12 saksi terkait insiden yang telah memakan 3 korban jiwa tewas dan 2 luka bakar serius hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman menghimbau akan menindak tegas jika ada masyarakat yang ngeyel nekat mengebor sumur secara pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita memastikan masalah keselamatan daripada warga. Nah, tadi telah diinformasikan ini memang perlu edukasi terhadap masyarakat bahwa pengeboran yang tidak melalui sesuai prosedur ini tentunya sangat membahayakan. Oleh sebab itu tadi informasi dari Pak Bupati sudah ada yang mengajukan pemberitahuan ya untuk rekomendasi izin ada 4.000. Nah ini tentunya kan betul-betul harus diawasi oleh yang berkompeten dari Migas. Hingga saat ini api masih belum bisa dipadamkan. Rencananya Pertamina akan menurunkan peralatan khusus untuk membantu pemadaman api dari sumur minyak rakyat ilegal yang telah memakan korban jiwa. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah memakan korban jiwa. 3 orang warga tewas dalam kejadian ini. Bupati Blora pun meminta warga menghentikan aktivitas sumur minyak ilegal. Sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Besarnya kobaran api yang disertai asap hitam pekat membuat petugas damkar sempat kesulitan. Petugas juga berupaya agar kobaran api tidak merembet ke permukiman warga. Akibat kebakaran, 3 warga tewas dan sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka. Polisi pun memeriksa 12 saksi.
Kebakaran yang berlangsung berhari-hari membuat petugas melakukan berbagai cara untuk memadamkan api. Petugas pun mengerahkan 4 alat berat untuk membuat tanggul guna melokalisir api. Kendala lainnya yakni akses menuju lokasi yang sulit dan masih tingginya tekanan gas yang keluar dari sumur. Bupati Blora Arif Rohman pun meminta warga menghentikan aktivitas sumur minyak ilegal agar tak lagi membahayakan. Juga sudah berkoordinasi dengan kementerian dan SKK. Nah, ini karena ini sumber masyarakat yang ada di sini, nanti kita minta untuk dihentikan dulu agar ini tidak dioperasikan sambil nunggu perkembangan lebih lanjut. Selain yang meninggal ada yang luka atau gimana, Pak? Ada 3 yang luka, sementara ini kita Selain memakan korban jiwa, kebakaran sumur minyak ilegal ini juga memaksa 55 kepala keluarga mengungsi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Beralih ke kasus yang lainnya, pemirsa. Ini mengenai Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang juga masih banyak mempertanyakan mengenai kasusnya. Keluarga Arya Daru Pangayunan membantah posisi CCTV yang digeser saat pendobrakan kamar indekos sang diplomat adalah permintaan sang istri. Itu bukan permintaan sang istri. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi bersama sepupu Arya Daru Pangayunan, Tantri Wikjatmika. Mbak polisi kan penyidik mengatakan bahwa ketika konferensi pers ya ada CCTV dibuka, terus penjaga kos itu memutar CCTV. Kata si penyidik itu kan adalah disuruh istrinya almarhum. Nah, Mbak sebagai keluarga itu pernah nanya nggak ke istri almarhum ini benar nggak sih? Oh enggak, jadi gini, pada saat Selasa itu press conference, kami Seninnya ada gelar perkara. Gelar perkara itu yang hadir adalah dari seluruh institusi yang menyangkut itu. Tetapi keluarga dan Kemenlu dihadirkan setelah mereka pulang, seperti Kompolnas, kemudian Komnas HAM. Jadi hanya tinggal Asosiasi Psikologi Forensik, kemudian Inavis, kemudian dari di Reskrimsus MOM dari kepolisian. Nah, itu memang pada saat itu dijelaskan oleh Pak Dir seperti yang tadi disampaikan Mas Lukman, tapi langsung dibantah karena pada saat itu Pita, istrinya Daru, ada di Zoom. Jadi saya tidak pernah menyuruh Pak Siswanto ini untuk menginikan. Terus ternyata setelah dikonfrontasi lagi bahwa itu adalah inisiatif dari Pak Siswanto dengan pemilik kos ini gitu, bahwa diputar maksudnya digitukan, yang intinya bahwa Pita itu hanya bilang tolong didobrak, nanti kalau sampai ada biaya yang kerusakan akan saya bayar atau saya akan biayai gitu. Itu aja sih yang disampaikan. Jadi Mbak Pita itu membantah sebenarnya sehari sebelum konferensi pers. Iya, jadi malam itu. Karena kan kenapa kita dipanggil gelar perkara, karena pada saat itu juga disampaikan bahwa besoknya jam 10 akan ada konferensi pers. Jadi yang penting keluarga tahu dulu nih sama Kemenlu gitu. Kita sampai malam, sampai jam 10 lebih deh pada saat. Berarti ada sesuatu yang janggal menurut saya sebagai pemirsa sebagai ini. Kok ada inisiatif yang begitu ya? Ketika sehari sebelumnya, di malam sebelumnya adalah sudah dibantah oleh istri almarhum, tetapi besoknya masih dijelaskan juga bahwa itu adalah permintaan dari istri. Berarti kan ada kesengajaan yang konsisten ya? Betul. Nah, ketika dengar itu apa responnya? Ya kita waktu lihat televisi juga, loh kok gini lagi gitu kan? Ya apakah saya pikir apakah slip of the tongue
atau apa gitu ya, tapi itu menjelaskan kepada media loh gitu. Betul, makanya. Jadi semuanya kan live kan? Iya betul. Dan itu kalau nggak salah molornya sampai sore banget gitu. Ya mungkin pada saat itu juga mereka berpikir keras menyampaikannya harus seperti apa gitu ya. Kalau bahasanya Pak Arianto sebagai staf ahli Kapolri, menyampaikan bahwa sebelum rilis memang semua dikondisikan dulu kata-katanya biar tidak menyinggung atau berbuka. Iya, bisa jadi. Jadi ditata bahasanya itu. Cuman pertanyaannya kan kami baru tahu ternyata kalau sehari sebelumnya sudah dibantah, kenapa besok keluar lagi dengan betul. Karena pada saat itu Pita langsung bicara di Zoom itu bahwa bukan saya loh yang nyuruh gitu. Sebenarnya agak pertanyaan adalah biasanya orang itu kan ketika yang mau konekkan HP ke laptop itu biasanya kalau dia pulang atau apapun biasanya kan laptopnya dimatikan. Iya, atau pakai password lah. Iya. Nah ini agak bingung sih ketika tiba-tiba laptopnya terus masih nyala. Masa sekelas diplomat itu terus laptop dengan. Tapi laptopnya sendiri ada ditemukan di kamar TMKP, di kamar Daru itu ada dengan uang dolar, uang euro yang dia mau berangkat itu, dengan visa mungkin atau paspor ya saya lupa itu. Yang tahu itu adik-adik saya sama kakak saya. Tapi itu kata si adik sama kakak ini laptopnya yang di TKP mati apa hidup posisinya? Katanya sih mati juga. Nah itu makanya. Jadi sebenarnya kan ya namanya kita curiga ya. Nanti biar penegak hukum melanjutkan. Betul. Tapi paling tidak saya tanya sekali lagi Mbak sebagai keluarga, apa yang diharapkan dari ini, misalnya polisi penegak hukum segera mengusut lagi dan sebagainya. Karena saya dengar kan keluarga sudah menunjuk kuasa hukumnya. Gitu. Kira-kira ini memang untuk sampai dibuka setuntas-tuntasnya gitu. Betul, itu yang kami harapkan benar-benar bisa terungkap dan benar-benar kita tahu kematian Daru itu apa. Jadi apakah benar-benar bunuh diri atau dibunuh dengan barang bukti yang sudah ada dan alur cerita yang sebenarnya. Yang kami inginkan adalah diungkap secara tuntas dan benar-benar kami tahu kalau memang itu adalah pembunuhan, siapa yang membunuh. Mbak, saya ingin tanya ketika keluarga, dari sisi keluarganya lagi, ada sempatnya nggak Mbak ketemu dengan putra putri Mas Arya itu setelah kejadian ini seperti apa mereka? Aduh, sangat sedih sekali. Saya kebetulan mendampingi jenazah menuju ke saya dan kakak saya serta adik saya mendampingi jenazah menuju ke Jogja sampai ke rumahnya mertuanya. Di situ juga sempat di dalam perjalanan kami berhenti untuk makan siang. Itu saya sampai meneteskan air mata, dan adik saya pun yang laki serta kakak saya yang laki pun juga meneteskan air mata karena dia mau makan dengan bapak, maksudnya dengan papahnya. Jadi di dalam ambulan itu hanya istrinya dan anak dua itu makan bersama di depan jenazah yang ditutup peti. Itu yang saya benar-benar rasanya hancur ya, bagaimanapun itu masih semua keluarga kami, dan kami sangat sayang sekali sama mereka semuanya. Dan pada saat jenazah sampai di rumahnya orang tuanya Pita, itu juga anaknya, putranya yang namanya Alarik atau Arik itu memainkan piano ya, di situ lagu kesukaannya bapaknya. Jadi itu adalah makan terakhir di depan bapaknya, main piano terakhir di depan bapaknya. Kalau setelah dimakamkan, berjalan ke sini sama kan, sempat komunikasi juga? Hanya tahlilan di Zoom aja. Apa mereka suka ini Mbak? Misalnya suka cerita-cerita, apalagi sekarang misalnya Mbak ini
gimana ya ininya, gimana ya itunya, itu sudah surat-surat sama keluarga ini nggak? Belum, Pita masih dalam kondisi yang tergoncang sekali dan dia benar-benar melindungi anak-anaknya, Altea sama Larik, jadi belum ada komunikasi yang lancar kepada istri almarhum, juga dari sepupu-sepupunya. Oke. Mbak, sekali lagi untuk klarifikasi pemirsa bahwa Mbak Tantri ini adalah sepupu kandung, kandung dari Daru. Dan Mbak Tantri juga yang saat itu adalah mengantar jasad almarhum menuju rumah sakit. Betul. Ya. Saya sudah di rumah sakit. Oh, sudah di rumah sakit. Yang mengantar jasadnya adalah kakak saya dan adik saya 2. Oke. Kalau Mbak punya kesempatan untuk menyampaikan kepada Pak Presiden tentang ini, mau sampaikan apa Mbak? Ya. Pak Prabowo yang terhormat, selamat Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, dan mohon adik saya Aryanda Pangayunan bisa terungkap kematiannya secara tuntas dan detail, bagaimana kehidupannya dia pada saat menjelang kematiannya. Karena terus terang saja kami hancur hati kami, begitu banyak para teman-teman baik itu netizen atau influencer yang lainnya membela kami besar-besaran, tetapi kami ingin juga dari pemerintah ikut membantu kami mengungkapkan ini secara tuntas. Terima kasih. Salam merdeka. Saksikan perbincangan Lukman Hanafi bersama Tantri Wigjatmika, sepupu Arya Daru Pangayunan dalam One on One Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo News TV.